Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, alam, dan berbagai macam sumber daya alam. Indonesia terdiri dari 37 provinsi, sungguh bangsa yang besar dari segi daratan maupun lautannya. Sebagai bangsa yang besar, negara Indonesia mempunyai cara-cara untuk mengatur pemerintahannya. Mari kita pelajari bagaimana cara bangsa yang besar ini mengelola pemerintahannya. Berikut saya Muhammad Aditya Putra Ramadhani dengan NIM akhir 006 akan menyampaikan mengenai pemerintahan daerah dan asas-asas serta tantangan yang akan dihadapi dalam praktek pelaksanaan pemerintahan daerah. Kajian terhadap pemerintahan daerah di Indonesia selalu diharapkan pada satu pertanyaan. Hal yang menjadi landasan hukum dari keberadaan pemerintah daerah di Indonesia itu apa? Sumber utama kebijakan yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menyatakan sebagai berikut: pembagian daerah di Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Yang kedua, kita harus memahami asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de yang artinya lepas dan sentrum artinya pusat. Artinya melepaskan dari pusat. Menurut Profesor Dr. Kusumo Atmaja SH bahwa di dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pemilihan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri, daerah-daerah otonom. Yang kedua, mengenai asas dekonsentrasi. Menurut Kusuma Atmaja, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkatannya lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Misalnya, pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati, dan seterusnya. Yang ketiga adalah asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksananya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kesuksesannya. Beberapa tantangan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan peraturan pemerintah daerah antara lain: yang pertama, keterbatasan sumber daya, seperti anggaran yang terbatas, tenaga kerja yang kurang, dan infrastruktur yang terbatas. Hal ini dapat menghambat implementasi peraturan karena kurangnya dukungan dan sarana yang diperlukan. Yang kedua, kurangnya kapasitas institusi. Banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dan dalam hal kurangnya kapasitas konstitusi, termasuk kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kebijakan. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi lokal. Terkadang peraturan yang dibuat di tingkat nasional atau regional tidak selalu cocok atau sesuai dengan kebutuhan atau kondisi spesifik dari suatu daerah. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam implementasi karena perbedaan konteks lokal. Yang keempat, ketidakpatuhan dan penegakan hukum. Tantangan lainnya adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, kebijakan atau aturan yang tidak diindahkan oleh masyarakat atau pihak-pihak terkait dapat mengurangi efektivitas peraturan tersebut. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau lemah juga mempengaruhi pelaksanaan peraturan. Yang kelima, partisipasi masyarakat yang rendah. Kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat menjadi kendala yang besar. Masyarakat yang tidak terlibat cenderung kurang mendukung atau bahkan menolak kebijakan yang diberlakukan. Yang keenam, perubahan kepemimpinan atau prioritas. Perubahan kepemimpinan di pemerintah daerah atau perubahan prioritas politik dapat menyebabkan perubahan arah kebijakan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya, mengganggu kontinuitas dan konsistensi dalam pelaksanaan peraturan. Apalagi sekarang dalam akhir-akhir ini kita sedang menghadapi situasi politik dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan nanti di bulan akhir tahun, maksudnya akhir bulan. Yang ketujuh, mengenai keterbukaan informasi dan transparansi. Tantangan terkait aksesibilitas informasi dan transparansi dalam penyampaian kebijakan
dan proses pengambilan keputusan dapat mengaruhi tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan. Kesimpulannya, mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak terkait, meningkatkan kapasitas institusi, mendukung partisipasi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proses kebijakan publik. Dengan stabilitas politik yang di tahun ini tentunya rawan digunakan untuk kepentingan sendiri daripada melaksanakan kewajiban masing-masing kepala daerah dan melaksanakan perintah pemerintahan pusat. Semoga negara yang besar ini seperti negara Indonesia dengan otonomi daerah yang telah dibagikan kepada pemerintah daerah akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan tantangan yang sudah saya sebutkan tersebut mungkin bisa menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintahan daerah tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.